Energi spiritual yang murni dan kuat mengalir keluar yang menyebabkan seluruh ruang berfluktuasi di aula kuno. Mu Chen, Luo Li, dan Wen Qingxuan duduk di langit, menempati lokasi yang berbeda, sementara energi spiritual yang tak terbatas menyebar dari mereka. Jelas, mereka akan mencoba menaklukkan semua cairan spiritual berdaulat itu dengan cara mereka yang sebenarnya. Wajah Mu Chen tampak muram seperti yang telah ia uji sebelumnya. Ia tahu betapa kuatnya cairan spiritual berdaulat itu. Jika cairan spiritual berdaulat itu memiliki karakteristik ofensif, Mu Chen tidak akan berani memikirkannya karena energi spiritual yang terkandung dalam setiap tetes cairan spiritual berdaulat itu lebih kuat daripada yang telah terkumpul di dalam tubuhnya. Lagi pula, itu adalah hal-hal yang disempurnakan oleh para ahli alam berdaulat dalam rentang waktu yang sangat lama. Kabut putih menyembur dari mulut Mu Chen saat tatapannya berubah sangat serius. Tak lama kemudian, kedua telapak tangannya didorong ke depan saat energi spiritual hitam dan putih membentuk tangan besar dan meraih ikan kecil kehijauan yang berenang di udara. Pada saat ini, Mu Chen telah mengendalikan energi spiritualnya hingga batas maksimal saat tangan hitam putih besar itu berkedip, menangkap seekor ikan kecil dan menaklukkannya dengan cepat. Tepat saat Mu Chen bergerak, teriakan nyaring bergema dari lokasi Wen Qingxuan. Cahaya keemasan berkelap-kelip dan di dalam cahaya keemasan itu, tampak seolah-olah ada burung phoenix emas yang melebarkan sayapnya. Cahaya keemasan itu menelan ikan-ikan kecil yang berenang di udara. Setelah burung phoenix emas berukuran kecil itu melahap ikan kecil itu, ia terbang kembali dengan cepat, berubah menjadi bulu emas. Burung phoenix emas itu memancarkan cahaya yang menyilaukan, yang bertahan selama setengah jam sebelum menghilang. Ketika cahaya keemasan itu menghilang, sosok Wen Qingxuan muncul. Tangannya yang seperti batu giok meraih 10 tetes cairan spiritual berdaulat yang melayang di atas tangannya. Hanya dalam waktu setengah jam, dia telah berhasil menetralkan 10 tetes cairan spiritual berdaulat. Efisiensinya beberapa kali lebih cepat dibandingkan dengan Mu Chen. Wen Qingxuan menatap cairan spiritual berdaulat di tangannya sambil mengangguk puas. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dengan tatapan provokatif. Tangan yang dibentuk Mu Chen berasal dari energi spiritualnya. Jadi, tangan itu jelas lebih rendah dibandingkan dengan burung phoenix emas yang dibentuknya. Mu Chen juga merasakan tatapan provokatif dari Wen Qingxuan saat dia tersenyum menanggapinya. Dia terkejut dengan metode yang dilakukan Wen Qingxuan. Selain itu, dia merasakan fluktuasi yang familiar dari burung phoenix emasnya. Tepat saat mata Mu Chen berkedip, teriakan pedang yang jelas bergema saat dia mengarahkan pandangannya. Dia melihat pedang intent yang kuat menyebar dari Luo Li. Pedang intent itu tidak memiliki bentuk. Namun, dia bisa merasakan riak-riak yang memacu jantungnya meluas keluar darinya. Teriakan pedang itu semakin cepat saat pedang Dewa Luo yang ada di tangan Luo Li sedikit tersentak. Pada saat berikutnya, pedang Dewa Luo melesat keluar dengan cahaya pedang yang berfluktuasi. Pedang itu membentuk sungai pedang di bawah cahaya pedang. Saat sungai pedang itu bersiul, pedang itu seperti ular piton besar yang melahap 10 cairan spiritual berdaulat. Ketika sungai pedang melahap cairan spiritual berdaulat itu, ia membentengi Luo Li. Mu Chen dapat melihat pedang Dewa Luo memancarkan cahaya pedang di dalam sungai pedang itu karena terus-menerus menekan cairan spiritual berdaulat yang membalas. Pedang Dewa Luo memang layak menjadi artefak ilahi yang asli. Kekuatan yang dimilikinya jauh melampaui imajinasi Mu Chen. Mu Chen juga belum melihat kekuatan sebenarnya yang dilepaskan oleh pedang Dewa Luo. Namun, dia merasa bahwa jika pedang Dewa Luo benar-benar melepaskan kekuatan penuhnya, bahkan pilar iblis Meru Agung tidak akan mampu melawannya kecuali Mu Chen membuka segel yang dipasang padanya. Dengan kekuatan pedang Dewa Luo, Luo Li menekan cairan spiritual berdaulat dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam waktu setengah jam, ada 10 cairan spiritual berdaulat yang diam-diam mengambang di hadapannya dari sungai pedang. Luo Li menggenggam tangannya sambil menyimpan 10 tetes cairan spiritual berdaulat. Setelah itu, dia melihat ke arah Mu Chen dan tersenyum, dengan jenaka menunjuk ke arah Wen Qingxuan sambil membentuk kata-kata dengan mulutnya, jangan kalah darinya. Mu Chen menatapnya tanpa daya. Gadis ini jelas-jelas menikmati kemalangannya. Namun, sekaranglah saatnya baginya untuk menunjukkan beberapa kartunya. Jika tidak, dia mungkin akan benar-benar terlempar jauh oleh mereka. Pada saat itu, siapa yang tahu bagaimana Wen Qingxuan akan mengejeknya saat itu. Mu Chen menghirup udara dalam-dalam saat pupil hitamnya menjadi fokus. Tangan besar yang terbentuk dari energi spiritual itu terurai dengan lambaian tangannya. Metode penangkapan cairan spiritual berdaulat ini terlalu tidak efisien karena tidak ada bandingannya dengan Wen Qingxuan dan Luo Li.
Muchen membentuk segel dengan kedua tangannya, sambil menutup matanya saat energi spiritual di sekitarnya menjadi tenang. Wen Qingxuan dan Luoli juga merasakan tindakannya. Tepat ketika mereka menangkap cairan roh berdaulat, mereka juga memperhatikan arahnya. Cahaya hitam muncul dari tubuh Muchen di bawah perhatian mereka. Cahaya itu menjadi semakin pekat saat berkumpul di belakang Muchen. Secara samar-samar membentuk bentuk pagoda 9 lapis. Ada rune yang mendalam di permukaan pagoda 9 lapis dengan pola naga di setiap tingkatnya, membuatnya tampak hidup dan nyata. Naga-naga itu meraung seolah-olah mereka akan berjuang melepaskan diri dari tubuh pagoda 9 lapis. Penekanan kekuatan yang aneh perlahan menyebar. Cairan spiritual berdaulat yang berenang di dekat Muchen tampak seolah-olah merasakan tekanan yang datang darinya saat mereka mulai melarikan diri. Apa itu? Wen Qingxuan sedikit terkejut. Ini jelas pertama kalinya dia melihat metode ini dari Muchen. Selain itu, dia bisa merasakan tekanan yang datang dari pagoda 9 lapis berwarna hitam. Mata Luoli yang menawan tertuju pada pagoda 9 lapis berwarna hitam. Ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Lebih jauh lagi, dia tahu betapa kuatnya pagoda itu. Saat itu, di Gunung Spiritual Ilahi Benua Langit Utara, Ibu Muchen muncul dan menggunakan pagoda 9 lapis yang sama untuk memurnikan penguasa naga kuning, bersama dengan tubuh surgawi penguasanya. Pemandangan itu begitu mengejutkan sehingga bahkan membuat para petinggi Benua Langit Utara tercengang. Walaupun pagoda 9 lapisnya saat ini tidak ada apa-apanya dibandingkan milik ibunya, namun pagoda itu jelas tidak lemah. Saat pagoda 9 lapis melayang di belakang Muchen, cahaya hitam menyapu. Cahaya hitam itu tampak seolah mengandung kekuatan aneh karena ikan-ikan kecil kehilangan kekuatan untuk membalas saat cahaya hitam menyinari mereka. Setelah itu, mereka terhisap ke dalam pagoda 9 lapis bersama dengan cahaya hitam. Ketika ikan-ikan kecil itu tersedot ke dalam pagoda 9 lapisan, raungan naga terdengar dari badan pagoda. Seekor naga emas purba terlepas dari badan pagoda 9 lapisan saat api emas tak terbatas memasukinya. Api emas itu meluas saat menelan ikan-ikan kecil itu. Api emas itu memperlihatkan kekuatan yang mengerikan saat memurnikan penguasa naga kuning bersama dengan tubuh surgawi penguasanya, persis seperti saat Ibu Muchen menggunakan metode serupa. Oleh karena itu, saat berhadapan dengan api keemasan, perlawanan ikan-ikan kecil berwarna hijau itu menjadi lemah. Dalam waktu kurang dari 20 menit, 10 tetes cairan spiritual berdaulat sudah mengapung di dalam pagoda 9 lapisan. Muchen membuat gerakan pemanggilan dengan tangannya saat cairan spiritual berdaulat terbang keluar dan mendarat di atas telapak tangannya. Muchen menatap cairan spiritual berdaulat di tangannya sambil tersenyum. Sejak ia berhasil mengolah versi lengkap seni pagoda agung, pagoda 9 lapis miliknya semakin kuat. Namun, ia tidak sering menggunakannya saat menghadapi musuh-musuhnya karena dianggap sebagai kartu truf. Muchen menyimpan cairan spiritual berdaulat sambil melirik Wen Qingxuan. Keheranan terpancar di wajah gadis itu. Jelas, dia terkejut dengan kecepatan Muchen. Namun, saat dia merasakan tatapan Muchen, dia pura-pura mendengus jijik. Dia kemudian menoleh dan tidak lagi peduli dengan Muchen saat mulai menaklukkan cairan spiritual berdaulat dengan kekuatan penuh dengan mengendalikan burung phoenix emas. Ketika Muchen melihat gadis sombong itu dikejutkan olehnya, dia tak dapat menahan senyum sambil mengedipkan matanya ke arah Luoli. Kamu hanya tahu cara menindas gadis. Luoli memutar matanya ke arahnya sambil tersenyum. Dia tidak lagi membagi perhatiannya dan juga fokus pada tugas di depannya. Muchen tersenyum sambil menarik kembali pandangannya dan menenangkan hatinya. Saat ini, dia harus menangkap cairan spiritual berdaulat secepat mungkin. Tidak mudah untuk menemui tempat seperti itu lagi. Bahkan di dunia 1000 besar, dengan begitu banyak cairan spiritual berdaulat di tempat ini, bahkan dapat menarik perhatian para ahli alam berdaulat yang tak terhitung jumlahnya untuk memperebutkannya. Pada saat itu tidak akan seperti perkelahian kecil yang mereka alami dengan Moyu dan kelompoknya. Oleh karena itu, ia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menangkap sebanyak mungkin cairan spiritual berdaulat secepat mungkin karena itu akan sangat menguntungkan kultivasinya di masa depan. Bagaimanapun, dibutuhkan cukup banyak cairan spiritual berdaulat untuk memasuki ranah seorang penguasa. Saat Muchen menenangkan hatinya, pagoda 9 lapisan di belakangnya memancarkan cahaya hitam. Cahaya hitam itu menyelimuti ikan-ikan kecil itu dan, setelah itu, menekan dan menaklukkan mereka. Di dalam aula kuno, siulan energi spiritual bergema saat burung phoenix emas, sungai pedang, dan pagoda hitam menempati sudut. Seiring berjalannya waktu, ikan-ikan kecil itu berubah menjadi cairan spiritual berdaulat dan disimpan oleh ketiga orang itu.
Mereka bertiga memperoleh manfaat terbesar dalam perjalanan ke halaman spiritual tersembunyi ini. Waktu berlalu dengan cepat di aula. 3 cahaya yang menyilaukan menempati 3 sudut, cahaya yang terjalin dengan riak energi spiritual yang kuat dipancarkan. Di bawah selubung 3 cahaya yang menyilaukan, ikan-ikan kecil yang berenang di udara terus-menerus diburu. Berubah menjadi cairan spiritual berdaulat yang berkilauan dengan setiap tetesnya mengandung energi spiritual yang agung. Ketiga orang itu menghabiskan waktu setengah hari untuk menangkapnya. Karena semakin banyak ikan kecil berwarna hijau yang ditangkap, danau hijau di tengah aula tiba-tiba membuat riak halus. Setelah itu, seolah-olah ada daya isap yang dipancarkan saat ikan-ikan kecil yang berenang di udara melarikan diri ke dalam danau. Begitu mereka memasuki danau, tubuh mereka dengan cepat mencair saat mereka menyatu dan menghilang. Aula itu menjadi kosong lagi. Karena ikan kecil itu menghilang, 3 cahaya yang menyilaukan itu perlahan memudar saat sosok Mu Chen, Luo Li, dan Wen Qingxuan muncul. Mereka sedikit bingung saat bertukar pandang. Mata mereka masih dipenuhi dengan ketidakpuasan karena mereka jelas belum puas. Apa yang sedang terjadi? Mu Chen menatap danau hijau itu sambil mengerutkan alisnya. Semua cairan spiritual berdaulat itu telah ditarik. Pasti ada batas berapa banyak cairan spiritual berdaulat yang bisa diperoleh seseorang pada suatu waktu. Luo Li bergumam. Tapi aku masih belum puas. Wen Qingxuan menatap danau hijau itu dengan tidak senang sambil mendengus. Jika kau ingin menghalangiku, maka aku akan membawamu juga. Saat dia selesai berbicara, dia menyapukan tangannya dan bulu-bulu emas yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, menuju danau hijau. Akan tetapi, saat bulu emas itu bersentuhan dengan danau hijau, cahaya keemasan itu telah menghilang dengan cepat karena energi spiritual yang terkandung di dalamnya dengan cepat dihisap oleh danau. Seru Wen Qingxuan dengan wajah serius. Dia menatap danau di depannya sambil matanya berkedip dan berteriak dengan nada kaget, yaitu benar-benar artefak spiritual? Hati Mu Chen juga tersentak saat mendengar suaranya. Danau yang dapat menampung begitu banyak cairan spiritual berdaulat sebenarnya adalah artefak spiritual? Bukankah itu berarti jika dia dapat mengambil artefak spiritual ini, dia akan memperoleh sejumlah besar cairan spiritual berdaulat? Sosok Mu Chen terbang keluar saat dia berhenti di tepi danau. Dia memfokuskan pandangannya dan menyadari bahwa sepertinya ada teks kuno di dalam danau. Ini adalah mangkuk kondensasi spiritual? Mu Chen menatap teks kuno itu sambil bergumam. Mangkuk kondensasi spiritual? Bagaimana mungkin? Ketika mendengar nama itu, wajah Wen Qingxuan dan Luo Li berubah. Mereka dengan cepat berlari mendekat dengan tatapan penuh keheranan. Kenapa? Apa itu mangkuk kondensasi spiritual? Mu Chen bertanya dengan heran ketika melihat reaksi kedua gadis itu. HMPH, dasar bodoh. Di zaman kuno, ada ras khusus. Mereka dikenal sebagai ras kondensasi spiritual karena mereka memiliki kemampuan khusus. Artefak spiritual yang mereka ciptakan akan memiliki efek kondensasi energi spiritual. Mahakarya puncak mereka adalah mangkuk kondensasi spiritual. Mengaktifkan mangkuk tersebut dapat membayangi langit dan bumi yang luas. Segala bentuk energi spiritual akan tersedot ke dalamnya dan secara otomatis akan berubah menjadi cairan spiritual berdaulat, kata Wen Qingxuan. Wajah Mu Chen berubah. Segala bentuk energi spiritual akan berubah menjadi cairan spiritual berdaulat? Ada harta karun yang begitu menakutkan di dunia ini? Bukankah itu berarti bahwa orang yang memiliki harta karun ini akan setara dengan memperoleh cairan spiritual berdaulat dalam jumlah yang tidak ada habisnya? Jika memang demikian, maka artefak spiritual ini bahkan lebih menakutkan daripada artefak ilahi. Kalau benda semacam itu ditaruh di dunia 1000 besar, kekuatan besar sekalipun akan berebut untuk mendapatkannya. Harga mangkuk kondensasi spiritual adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan pedang Dewa Luo milikku. Itu bukanlah artefak ilahi, tetapi berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan dengan itu, artefak Sein primordial. Luo Li berkata dengan lembut. Nama yang tidak dikenal dari artefak suci primordial membawa tekanan yang tak terlukiskan bagi Mu Chen. Barang seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ia bayangkan. Asal-usul benda ini begitu besar? Selain terkejut, Mu Chen merasa gelisah di dalam hatinya. Jika mangkuk kondensasi spiritual ini begitu menakutkan, itu bukanlah sesuatu yang dapat dimilikinya. Jika berita sekecil apapun tentang benda seperti itu bocor, dia dapat menjamin bahwa dia tidak akan merasa tenang. Seorang pria kasar tidak bersalah, tetapi karena memiliki harta karun, dia bersalah. Sebelum dia memiliki kekuatan absolut,
Harta karun seperti itu bukanlah sesuatu yang akan didapatkan Mu Chen. Namun, mangkuk kondensasi spiritual ini tidak asli, kata Wen Qingxuan dengan tegas. Barang palsu? Mu Chen tercengang. Benar. Meskipun Istana Kayu Ilahi memiliki kekuatan besar, namun tidak dapat dianggap sebagai kekuatan puncak di dunia seribu besar saat itu. Bahkan di benua yang hancur ini, Istana Kayu Ilahi hanya dapat menyatakan kekuasaan di sebagian kecilnya. Artefak Sein primordial seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh Istana Kayu Ilahi. Luoli juga menganggukkan kepalanya. Oleh karena itu, mangkuk kondensasi spiritual yang ada di depan mata kita ini pastilah palsu. Bahkan yang palsu pun sangat kuat. Mu Chen menjilat bibirnya. Hatinya yang sebelumnya tertekan kini berkobar. Jika mangkuk kondensasi spiritual ini adalah barang asli, tentu saja dia tidak akan memikirkannya dan hanya akan mengingatnya di dalam hatinya, sampai kekuatannya cukup kuat sebelum dia datang untuk mengambilnya. Karena itu adalah barang palsu, harganya akan turun jauh lebih banyak dan itu sepadan dengan risikonya baginya. Ada banyak mangkuk kondensasi spiritual palsu. Beberapa kekuatan puncak pasti memiliki benda seperti itu. Oleh karena itu, tidak terlalu sulit dipercaya bahwa Istana Kayu Ilahi memilikinya, kata Luoli. Kalau begitu, bisakah kita mengambilnya? Tanya Mu Chen. Baru sekarang dia mengerti bahwa benda paling berharga di dalam halaman spiritual tersembunyi bukanlah cairan spiritual berdaulat, tetapi mangkuk kondensasi spiritual palsu ini. Wen Qingxuan dan Luoli saling pandang sambil menganggukkan kepala. Latar belakang mereka tidak lemah, tetapi mereka tetap tidak dapat menahan godaan untuk mencoba mangkuk kondensasi spiritual ini, karena jumlah cairan spiritual berdaulat yang mereka peroleh hanya sebagian kecil dibandingkan dengan jumlah yang terkandung dalam mangkuk kondensasi spiritual. Energi spiritual agung tersapu keluar dari telapak tangan Mu Chen saat melilit menuju danau yang dibentuk oleh mangkuk kondensasi spiritual. Namun, begitu energi spiritualnya mendekati mangkuk kondensasi spiritual, energi spiritual tersedot ke dalamnya. Sosoknya tersentak ketika tatapannya berubah serius. Mangkuk kondensasi spiritual akan secara otomatis menyerap energi spiritual yang mendekat. Aku khawatir dengan kekuatan kita, mustahil bagi kita untuk mengambilnya, kata Luoli tanpa daya. Wen Qingxuan juga menghela napas iba. Harta karun itu ada di hadapannya, tetapi dia tidak bisa mengambilnya. Itu benar-benar membuatnya merasa tidak rela. Mu Chen merenung ketika sebuah cahaya berkedip. Ekspresinya berubah saat sebuah rune pohon kuno muncul di dahinya. Sebelumnya, roh halaman menyebutkan bahwa aku adalah penerus. Karena aku adalah penerus, maka aku secara alami akan memiliki kualifikasi untuk mewarisi hal-hal di sini. Mu Chen menunjuk rune di dahinya sambil melanjutkan, biarkan aku mencoba menggerakkannya. Wen Qingxuan dan Luoli mengangguk. Karena mereka tidak punya cara lain, mengapa tidak membiarkan Mu Chen mencobanya? Tatapan Mu Chen tertuju dan tanda pohon kuno di dahinya berkedip-kedip dengan kilau samar. Sesaat kemudian, tanda itu meledak dengan cahaya hijau saat menyebar dan menyelimuti danau kehijauan. Saat semuanya diselimuti cahaya kehijauan, danau yang awalnya tenang mulai beriak saat cahaya redup ditembakkan dari danau. Melihat pemandangan ini, Luoli dan Wen Qingxuan merasa gembira. Itu memang berguna. Cahaya di danau menjadi lebih pekat dan, setelah itu, danau mulai menyusut. Beberapa menit kemudian, danau besar itu berubah menjadi mangkuk giok kehijauan antik saat terbang di atasnya, bergoyang sebelum mendarat di telapak tangan Mu Chen yang terulur. Mu Chen, Luoli, dan Wen Qingxuan mengarahkan pandangan mereka. Mangkuk giok kuno itu diam-diam berada di telapak tangan Mu Chen, dan pola-pola rumit berurat terlihat di sekeliling mangkuk. Pola-pola itu sedikit merah tua. Konon, selama pembuatan mangkuk kondensasi spiritual, selain berbagai macam bahan yang tak terhitung jumlahnya, ada juga bahan, yaitu darah ras kondensasi spiritual. Di dalam mangkuk giok itu, seolah-olah ada cairan tak terbatas yang bergoyang-goyang. Namun, cairan itu tidak dapat keluar dari mulut mangkuk. Cepat, lihat berapa banyak cairan spiritual berdaulat yang ada di sana. Wen Qingxuan tidak tahan lagi saat dia bertanya. Mu Chen menganggukkan kepalanya saat ia mengendalikan niatnya ke dalam mangkuk kondensasi spiritual. Namun, saat ia menyelidiki, mangkuk kondensasi spiritual memancarkan cahaya kehijauan yang menghalangi penyelidikannya. Pada saat yang sama, cahaya tak terbatas muncul dari mulut mangkuk saat sebuah rune kuno dapat dilihat dalam cahaya itu. Wajah Mu Chen berubah kaku pada saat ini. Mangkuk kondensasi spiritual telah disegel. Mu Chen tersenyum pahit. Biar aku coba.
Wen Qingxuan menolak untuk percaya saat dia mengulurkan tangannya dan meraih mangkuk kondensasi spiritual. Dia mengendalikan energi spiritualnya dan menyadari bahwa mustahil untuk melihat ke dalam mangkuk kondensasi spiritual. Dia juga tidak bisa mengekstraksi cairan spiritual berdaulat di dalamnya. Cahaya itu memiliki pertahanan yang kuat dan segel itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Bajingan! Wen Qingxuan sangat marah saat dia melemparkannya kembali ke Mu Chen dengan penuh kebencian, yaitu hanya menguntungkanmu. Mu Chen menggaruk kepalanya dengan canggung saat menerimanya. Sebuah botol giok muncul di tangannya, berkilau dan tembus pandang karena tetesan cairan terlihat di dalamnya. Aku telah mengambil total 124 cairan spiritual berdaulat. Aku akan memberikan semuanya kepadamu. Dia tahu betapa berharganya mangkuk kondensasi spiritual, karena itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan 100 cairan spiritual berdaulat. Namun, dia tidak berniat untuk memonopolinya. Lupakan saja, itu adalah sesuatu yang kau dapatkan. Aku tidak menginginkannya. Wen Qingxuan mengerucutkan bibirnya sambil melanjutkan, namun, mangkuk kondensasi spiritual itu milikmu. Namun, aku dan Luoli memiliki bagian dalam cairan spiritual berdaulat di dalamnya. Catatlah dan berikan kembali kepada kami 2 kali lipat jumlahnya di masa mendatang. Walaupun Wen Qingxuan mengucapkan kata-kata itu, dia jelas-jelas hanya mengoceh. Terima kasih, anggap saja aku berutang budi padamu. Mu Chen berkata dengan nada serius. Dengan latar belakang Luoli dan Wen Qingxuan, mungkin mangkuk kondensasi spiritual palsu ini bukanlah harta yang tak terpisahkan. Namun, bagi Mu Chen yang tidak memiliki latar belakang apapun, itu adalah barang penting. Tenang saja, meskipun kebaikanmu tidak ada nilainya, aku akan tetap mengingatnya. Kata Wen Qingxuan sambil tersenyum. Mu Chen tersenyum sebelum menatap Luoli. Luoli tersenyum lembut. Dengan hubungan mereka, tidak perlu membagi hal-hal dengan begitu jelas di antara mereka berdua. Ayo pergi. Waktunya sudah hampir tiba dan mungkin Su Huang dan yang lainnya juga sudah menunggu dengan cemas. Luoli berkata dengan lembut. Mendengar perkataannya, Mu Chen tersenyum sambil mengangguk. Karena dia sudah mendapatkan mangkuk kondensasi spiritual, tidak perlu lagi tinggal di sini. Ayo pergi. Mu Chen melambaikan tangannya dan berbalik tanpa ragu-ragu. Luoli dan Wen Qingxuan mengikuti langkahnya. Saat mereka bertiga pergi, gerbang halaman spiritual tersembunyi perlahan tertutup saat kembali ke keadaan tenang semula. Mu Chen dan kelompoknya yang berjumlah 3 orang meninggalkan halaman spiritual tersembunyi dan segera melaju melalui jalan setapak yang mereka masuki. Orang-orang dari aliansi akademi sudah lama pergi. Jadi, mereka tidak terhalang di sepanjang jalan. Selain mereka bertiga bisa menggunakan energi spiritual, setelah sekitar 10 menit, mereka sudah melewati hutan pohon berduri dan keluar dari bayang-bayang dengan mulus. Ketika mereka berjalan keluar dari bayang-bayang yang terbentuk oleh pohon berduri, mereka merasa seolah-olah tubuh mereka langsung menjadi ringan. Energi spiritual yang lamban di dalam tubuh mereka melonjak dan dalam sekejap, ria energi yang kuat menyebar ke seluruh anggota tubuh mereka. Ketika kekuatan mereka pulih, mereka bertiga merasa lega. Perasaan tertekan energi spiritual mereka terlalu tidak nyaman. Sungguh perasaan yang indah. Wen Qingxuan menghela napas saat matanya yang menawan menatap langit dan bumi yang cerah. Setelah mengalami perasaan tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun, barulah ia menyadari bahwa energi spiritual yang mengalir di antara langit dan bumi ini begitu mempesona. Mengapa kamu bersikap seperti ini? Di jalan spiritual, sudah 2 tahun penuh kita tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun. Mu Chen tersenyum. Karena terlalu lama berada di jalan spiritual, aku sudah lupa sensasi menggunakan energi spiritual saat itu. Wen Qingxuan tersenyum menjawab. Mu Chen menganggukkan kepalanya dalam-dalam dan tak lama kemudian, ekspresinya berubah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat keluar hutan ini, lalu menyadari bahwa ada banyak ria energi spiritual lainnya di wilayah ini. Kedua matanya menyipit saat ia menatap ke kejauhan. Ada sosok-sosok orang yang muncul di hadapannya. Tampaknya ada beberapa tim yang sedang melihat ke arah mereka. Di kedalaman mata mereka ada keserakahan dan api yang pekat. Apa yang terjadi? Luoli juga menyadari kejadian ini dan dalam sekejap, dia mengerutkan kening. Dia mengencangkan cengkeramannya pada pedang Dewa Luo karena dia merasa ada sesuatu yang salah. Wen Qingxuan mendengus pelan saat tombak perang emas berkelebat dengan cahaya keemasan di tangannya.
Tatapannya membawa hawa dingin saat menyapu dan semua orang yang berinteraksi dengannya tidak dapat menahan diri untuk mengalihkan pandangan mereka. Tak jauh dari sana, terdengar suara angin kencang yang menggema. Mu Chen dan kelompoknya menoleh dan melihat beberapa sosok terbang mendekat, lalu mendarat di samping mereka. Sosok itu adalah Su Huang dan yang lainnya yang telah menunggu di luar hutan. Ketika Su Huang dan kelompoknya melihat bahwa kelompok 3 orang Mu Chen telah keluar dengan lancar, barulah mereka merasa lega. "Kalian akhirnya keluar," kata Su Huang. "Apa yang terjadi?" Mu Chen melirik gerakan di sekitarnya saat dia bertanya. Sebelumnya, ketika mereka masuk ke sini, tidak banyak orang di sekitar sini. Setengah hari yang lalu, kelompok dari Aliansi Akademi keluar. Su Huang melirik kelompok 3 orang Mu Chen saat noda keheranan terlihat di matanya. "Jika kalian adalah orang-orang yang mengusir mereka?" Mu Chen menganggukkan kepalanya sebagai tanda mengakui. "Monster macam apa?" Su Huang dan yang lainnya terdiam. Mereka telah melihat dengan jelas jumlah orang dari Aliansi Akademi. Jumlah mereka hampir 200 dan semuanya telah memurnikan tubuh fisik mereka di masa lalu. Bahkan jika mereka tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun di hutan, mereka tetap akan sulit dihadapi. Namun, meskipun begitu, mereka bertiga mengusir mereka seperti anjing liar. Setelah kelompok dari Aliansi Akademi keluar, ekspresi wajah mereka jelek. "Kami bersembunyi untuk sementara waktu." Setelah itu, orang-orang itu mulai menyebarkan berita. Su Huang berkata tanpa daya. Mereka mengumumkan bahwa ada halaman spiritual tersembunyi yang berisi cairan spiritual berdaulat yang telah disimpan oleh Istana Kayu Ilahi selama bertahun-tahun. Setidaknya ada puluhan ribu tetes. Alis Mu Chen berkerut. Orang-orang dari Aliansi Akademi itu memang kejam. Melihat mereka tidak bisa mendapatkan barang-barang itu dari halaman spiritual tersembunyi, mereka memutuskan untuk menyebarkan berita itu agar Mu Chen dan kelompoknya tidak bisa merasa tenang. Puluhan ribu cairan spiritual berdaulat, orang-orang itu memiliki imajinasi yang cukup liar. Namun, Mu Chen tahu bahwa begitu berita ini dirilis, itu masih akan membawa mereka sedikit masalah, bahkan jika itu salah. Cairan spiritual berdaulat terlalu berharga. Semua orang tahu bahwa jika jumlahnya benar-benar mencapai puluhan ribu, bahkan para ahli ranah berdaulat akan memperebutkannya. Tidak banyak ahli alam berdaulat yang berhasil mengumpulkan cairan spiritual berdaulat sebanyak itu. Puluhan ribu cairan spiritual berdaulat dapat memungkinkan seorang ahli alam berdaulat menjadi kaya secara tiba-tiba. Selain itu, mereka juga menyatakan bahwa cairan spiritual berdaulat yang disimpan di halaman spiritual tersembunyi telah diambil oleh kalian bertiga. Su Huang tersenyum pahit. Sekarang, semua tim yang mengawasi kalian semua datang untuk mencari kalian bertiga. Meskipun mereka tidak berani melakukan apapun kepada kalian bertiga, jumlah yang telah mereka kumpulkan cukup merepotkan. Hanya orang biasa. Jika mereka punya kemampuan, datanglah dan rebut. Jika salah satu dari mereka bisa menang melawanku, aku akan memberi mereka semua cairan spiritual berdaulat yang kumiliki. Hanya saja mereka mungkin akan mati karena nafsu makan mereka. Wen Qingxuan mendengus dingin saat wajahnya tertutup es. Su Huang tertawa datar sambil berpikir dalam hati, dia memang pantas menjadi seseorang yang pernah mendapat tempat pertama, sangat mendominasi. Ketika Mu Chen berbicara dengan Su Huang, ada hampir 10 sosok yang terbang di antara kumpulan orang hitam, sebelum berhenti sekitar beberapa ratus kaki jauhnya. Ke-10 sosok itu memiliki ria energi spiritual yang kuat di sekitar mereka. Mereka semua sebenarnya adalah seseorang yang telah mengalami bencana energi spiritual. Jelas, mereka adalah kapten dari beberapa tim yang layak. Di belakang mereka, ada hampir 10 tim yang menatap Mu Chen dan kelompoknya. "Kapten Mu Chen, saya Chenya dari Akademi Tebing Spiritual." Yang memimpin adalah seorang pemuda berpakaian biru dengan kulit putih. Penampilannya cukup tampan tetapi matanya penuh dengan keserakahan. Mu Chen meliriknya dengan acuh tak acuh saat dia menoleh ke arah Su Huang dan yang lainnya tanpa memperhatikan. Ayo pergi." "Tunggu." Ketika Chenya melihat bagaimana Mu Chen mengabaikannya, wajahnya berubah saat noda kemarahan melintas di matanya saat dia berkata dengan suara serius. "Kapten Mu Chen, kami semua tahu betapa kuatnya kelompokmu. Namun, ada hampir 100 tim di sini yang menunggumu. Jika kami semua bertarung, kalian mungkin tidak akan menerimanya dengan baik. Lalu apa yang kamu inginkan?" Mu Chen akhirnya meliriknya dengan nada apatis. "Haha, kami hanya ingin Kapten Mu Chen memberi kami masing-masing 10 tetes cairan spiritual berdaulat dan kami tidak akan mempersulit kelompokmu." Chenya berkata cepat ketika mendengar jawaban Mu Chen. 10 tetes cairan spiritual berdaulat? Siapa kamu?
Wen Qingxuan berkata dengan wajah dingin. Dia melangkah maju saat tombak perang emasnya berkilauan dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Dalam sekejap, tekanan energi spiritual yang menakutkan mulai meluas dan di bawah tekanan energi spiritual itu, wajah Chen Ya dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk berubah saat keheranan memenuhi mata mereka. Bencana roh? Wen Qingxuan benar-benar telah mencapai bencana roh. Tidak heran dia pernah menjadi yang pertama dalam peringkat poin. Merasakan tekanan tak terbatas dari Wen Qingxuan, semua tim yang menatap tak dapat menahan ekspresi berubah saat ketakutan melintas di mata mereka. Jangan takut. Dengan begitu banyak dari kita di sini, bahkan jika dia adalah bencana roh, kita masih bisa mengalahkannya dengan kita semua di sini. Chen Ya melihat orang-orang di belakangnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan, dan dia segera menyatakan. Dia tahu bahwa jika mereka tidak memanfaatkan keunggulan jumlah mereka, tidak ada yang berani menghalangi jalan Mu Chen, Wen Qingxuan dan Luo Li. Sampah yang tidak tahu arti kematian. Mata Wen Qingxuan dipenuhi dengan dingin. Tepat saat dia hendak bertindak, dia melihat Mu Chen tersenyum sambil melambaikan tangannya. Seberkas cahaya terbang keluar, yang dengan cepat membesar, berubah menjadi patung kayu kehijauan yang besar. Itu adalah penjaga kayu ilahi. Lumpuhkan dia. Mu Chen menunjuk ke arah Chen Ya seraya berkata dengan acuh tak acuh. Pengawal kayu ilahi itu menghentakkan kaki saat sosoknya yang besar menyerbu ke depan, menyebabkan bayangan segera menyelimuti Chen Ya. Saat bayangan itu menyelimuti, wajah Chen Ya berubah. Energi spiritual dalam tubuhnya tersapu keluar dan berubah menjadi kekuatan dahsyat yang melesat ke arah penjaga kayu ilahi. Pengawal kayu ilahi melayangkan tinjunya yang besar dan langsung menghancurkan kekuatan itu sebelum mendarat keras di tubuh Chen Ya. Bentrokan hebat bergema saat sosok Chen Ya terbang menjauh seperti meriam, sebelum menghantam tanah dengan keras. Tanah langsung runtuh saat kawah dalam muncul dengan Chen Ya tergeletak di dalamnya. Dia berlumuran darah segar, tidak ada yang tahu apakah dia masih hidup atau mati. Kamu berani? 9 ahli energi spiritual lainnya yang datang bersama Chen Ya berteriak ketika wajah mereka berubah karena situasi tersebut. Namun, tepat saat mereka selesai berteriak, cahaya keemasan telah mencapai mereka. Sosok Wen Qingxuan yang sangat indah muncul di hadapan mereka, diikuti oleh bayangan tombak yang kuat. Saat bayangan tombak itu melintas, 3 ahli bencana energi spiritual langsung dikalahkan. Lubang darah muncul di tubuh mereka saat mereka jatuh. Pada saat yang sama, teriakan pedang yang jelas bergema. Sungai pedang bersiul saat mengeluarkan seutas darah segar. 3 ahli bencana energi spiritual lainnya berpegangan pada tangan mereka saat mereka mundur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan saat darah segar mengalir turun dari lengan mereka. Sosok Mu Chen juga muncul di hadapan 3 ahli energi spiritual yang tersisa. Petir hitam berkelebat dengan panik saat dia mengayunkan tinjunya dengan acuh tak acuh. Angin meledak di bawah tinjunya saat menghantam dada ketiganya dengan kecepatan kilat. Saat ledakan terdengar, dada ketiganya runtuh saat mereka terlempar, menjerit sebelum tertancap dalam di gunung. Seluruh wilayah itu dipenuhi keheningan pada saat itu. 10 ahli energi spiritual langsung dikalahkan oleh kelompok Mu Chen yang beranggotakan 3 orang hanya dalam sekejap. Momentum kilat itu begitu cepat sehingga tim lain di belakang ke-10 tim itu tidak dapat bereaksi tepat waktu. Mu Chen berdiri di udara sambil membersihkan debu di tangannya tanpa ekspresi apapun. Setelah itu, dia melirik tim-tim di belakang dan berkata dengan acuh tak acuh, "Ya ada orang lain?" Dia tahu pikiran aliansi akademi dan, oleh karena itu, dia tidak bertindak karena dia tahu bahwa jika dia bertindak dalam situasi seperti itu hanya akan menjadi masalah dan akan semakin banyak orang yang akan berkumpul. Oleh karena itu, dia memilih untuk menunjukkan kekuatannya, memperlihatkan kekuatan yang mengintimidasi. Baru pada saat itulah dia bisa menekan keserakahan di hati orang-orang itu. Menghadapi orang-orang serakah seperti itu, dia hanya bisa menggunakan kekerasan. Menghadapi nada acuh tak acuh Mu Chen, momentum dari beberapa ratus tim itu melambat. Beberapa orang menahan rasa takut di mata mereka dan, pada saat ini, tidak ada yang berani berbicara. Di atas langit, Mu Chen, Luo Li, dan Wen Qingxuan berdiri dengan Divine Wood Guard yang besar di belakang mereka. Dampak dari formasi mereka membuat yang lain tidak berani melawan mereka. Pada saat ini, barulah semua orang menyadari betapa besar jarak yang mereka miliki dengan ketiga orang itu. Jika kau mengincar cairan spiritual berdaulat di tanganku, maka seranglah aku. Namun, aku harus memberi peringatan terlebih dahulu. Meskipun membunuh sedikit bermasalah, aku punya cara untuk melumpuhkanmu di sini. Suara dingin Mu Chen bergema di langit saat membawa serta niat yang dingin. Semua orang gemetar karena kedinginan itu.
Mu Chen menatap mereka dengan dingin, lalu mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan suaranya yang dingin bergema. Sedangkan untuk aliansi akademi yang pengecut, metode ini terlalu buruk. Lain kali, lakukan sendiri. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangannya sambil menyimpan penjaga kayu ilahi. Sosoknya bergerak saat dia terbang menjauh dengan Luo Li, Wen Qingxuan, Su Huang dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Tidak ada yang berani menghalangi mereka dan hanya bisa membiarkan mereka pergi sesuka hati. Melihat kelompok Mu Chen yang pergi, tim lain yang berkumpul di sini menghela nafas tanpa daya, sebelum bertukar pandang dan bubar. Mereka pada akhirnya meremehkan kedua tim. Tersembunyi di suatu tempat di sini, Mo Yu dan kelompoknya sedang melihat kelompok Mu Chen yang pergi. Wajah Mo Yu pucat saat dia menghentakkan kakinya dengan kuat, sebelum suaranya yang dingin bergema. Mu Chen, jangan terlalu bangga pada dirimu sendiri. Aku akan membuatmu memuntahkan barang-barang milikku. Di langit biru-biru, angin perlahan berhembus di antara awan-awan yang lepas. Seluruh langit dan bumi memiliki kedamaian kuno. Suara angin yang menusuk tajam yang bergema dari kejauhan tiba-tiba memecah keheningan. Setelah itu, 10 sosok cahaya melesat. Dalam sekejap, mereka muncul di cakrawala ini, bersama dengan angin kencang yang merobek awan-awan yang lepas. Sepertinya tidak ada yang mengejar kita. Su Huang menoleh dan melihat ke kejauhan. Ketika dia melihat tidak ada yang mengejar mereka, barulah dia merasa lega. Meskipun kekuatan Mu Chen dan dua orang lainnya kuat, pihak lain memiliki keunggulan dalam jumlah. Bahkan jika mereka harus membunuh, mereka akan lemas karena kelelahan itu sendiri. Mu Chen mengangguk sambil melambaikan tangannya dan memperlambat kecepatannya. Setelah itu, dia menggenggam tangannya dan sebuah botol giok bening berkilau muncul di tangannya. Di dalam botol giok itu, ada cairan spiritual berdaulat yang berkilauan. Secara samar-samar, ada ria energi spiritual murni yang terpancar darinya yang dapat membuat jantung seseorang berdebar kencang. Su Huang dan yang lainnya menatap saat mata mereka langsung terbelalak. Di cairan spiritual berdaulat? Berbicara tentang nama ini, bahkan suara mereka pun menjadi sedikit panas. Bagaimanapun, mereka jelas tahu betapa berharganya cairan spiritual berdaulat itu. Meskipun itu adalah sesuatu yang hanya akan dinikmati oleh para ahli alam berdaulat, itu tetap memiliki sejumlah besar manfaat bagi mereka pada tahap mereka saat ini. Mu Chen tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Setelah itu, 40 cairan spiritual berdaulat terbang keluar dari botol menuju Su Huang dan 3 orang lainnya dengan jentikan jarinya. 10 tetes per orang. Setelah perjalanan di Istana Kayu Ilahi ini berakhir, kalian seharusnya bisa membidik bencana energi spiritual. Su Huang dan keempat orang lainnya sedikit bingung saat mereka menatap 10 tetes cairan spiritual berdaulat yang mengambang di hadapan mereka. Pada saat itu, mereka masih belum pulih dari keterkejutan karena mereka tahu betapa berharganya cairan spiritual berdaulat itu. 40 cairan spiritual berdaulat adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diproduksi oleh ahli alam berdaulat tahap 1, bahkan jika ahli itu terus-menerus memurnikannya selama setahun. Kita adalah tim, aku juga akan mendapat keuntungan jika kekuatanmu bertambah. Mu Chen tersenyum. Su Huang dan 3 orang lainnya saling bertukar pandang karena mereka bisa melihat kegembiraan di mata masing-masing. Setelah itu, mereka menatap Mu Chen dengan rasa terima kasih sambil menganggukkan kepala. Terima kasih. Melihat Su Huang dan 3 orang lainnya telah menyimpan cairan berdaulat, Mu Chen mengalihkan pandangannya ke arah Pin Er dan kelompoknya yang terdiri dari 3 orang yang menunggu dengan cemas sambil tersenyum. Dalam perjalanan ke halaman spiritual tersembunyi ini, aku telah menerima panen terbesar. Karena itu, aku akan membagikan bagianmu juga. Dia telah memperoleh mangkuk kondensasi spiritual di halaman spiritual tersembunyi. Meskipun itu hanya palsu, harganya masih belum dapat diperkirakan. Selain itu, masih ada cukup banyak cairan spiritual berdaulat di dalam mangkuk kondensasi spiritual. Meskipun disegel dan Mu Chen tidak tahu berapa banyak jumlahnya pasti tidak sedikit. Secara umum, Wen Qingxuan dan Luo Li juga memiliki bagian dalam cairan spiritual berdaulat itu. Namun, karena segelnya tidak bisa dibuka, Mu Chen tidak bisa membagi bagiannya saat ini dan hanya bisa menunggu sampai segelnya dibuka. Namun, saat itu, kedua gadis itu mungkin tidak akan berada di sisinya lagi. Jari Mu Chen bergerak cepat saat 40 cairan spiritual berdaulat lainnya terbang ke arah kelompok Pin Er. Keempat gadis itu sedikit terkejut melihat betapa murah hatinya Mu Chen. Namun, mereka tidak langsung menerimanya saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke Wen Qingxuan, karena dia adalah kapten tim mereka. Ambillah, ini adalah sesuatu yang harus dia berikan. Untungnya, kamu tidak sekecil itu.
Wen Qingxuan melirik Mu Chen sebelum mengangguk ke arah rekan satu timnya. Ketika Pin Er dan yang lainnya mendengar kata-katanya, barulah mereka merasa gembira saat mereka menyimpan cairan spiritual berdaulat, sebelum tersenyum manis kepada Mu Chen. Terima kasih, kakak Mu Chen. Mu Chen tersenyum sambil melihat 40 cairan spiritual berdaulat yang tersisa. Ia mendesah tak berdaya dalam hatinya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan cairan spiritual berdaulat itu dan dalam sekejap, ia telah kehilangan setidaknya setengahnya. Meskipun ia membawa mangkuk kondensasi spiritual, mangkuk itu disegel saat ini. Ia juga tidak berani meminta bantuan seseorang untuk membawa barang berharga seperti itu, karena ia tahu betul bahwa sesuatu yang dapat menyerap energi spiritual dan memadatkannya menjadi cairan spiritual berdaulat adalah harta karun ajaib dan godaan yang dimilikinya bagi para ahli alam berdaulat. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Wen Qingxuan bertanya kepada Mu Chen. Setelah 2 perjalanan dengan Mu Chen memimpin dan memperoleh panen besar, dia tidak lagi memiliki pendapat terhadap Mu Chen yang memimpin. Meskipun reruntuhan istana kayu ilahi ini luas, jumlah orang yang datang ke sini untuk mencari harta karun juga besar. Aku khawatir sebagian besar tempat yang berisi harta karun sudah digeledah. Mu Chen berkata dengan kasihan karena dia tahu bahwa selain dari gunung harta karun spiritual dan halaman spiritual tersembunyi, masih banyak tempat yang berisi harta karun. Namun, mereka telah menghabiskan cukup banyak waktu di 2 tempat yang telah mereka kunjungi sebelumnya. Meskipun dia merasa kasihan, Mu Chen agak optimis. Lagi pula, tidak semua keuntungan telah diambil. Yang tabu adalah terlalu serakah. Ayo kita pergi ke Akademi Kayu Ilahi, tempat terpenting di Istana Kayu Ilahi. Mu Chen berkata setelah merenung sejenak, sebelum mengangkat kepalanya ke kejauhan. Ya, aku yakin semua tim dengan kekuatan yang layak sudah bergerak maju. Aku khawatir perjuangan ini akan lebih intens dibandingkan dengan 2 lainnya. Aku ingin melihat siapa yang memiliki kemampuan untuk merebut harta karunku. Mata Wen Qingxuan yang seperti burung phoenix menyipit dan di dalam matanya, ada api yang berkobar. Kalau begitu, ayo berangkat. Mu Chen tersenyum karena dia tahu bahwa karakter Wen Qingxuan sama sombongnya dengan burung phoenix. Mustahil baginya untuk menundukkan kepala atau mengakui kekalahan kepada siapapun. Saat dia berbicara, sosoknya terbang menjauh seperti seberkas cahaya. Dia secepat kilat saat dia melesat melintasi cakrawala seperti meteor menuju kejauhan. Tepat ketika Mu Chen melaju kencang menuju Akademi Kayu Ilahi, area terpenting di Istana Kayu Ilahi, terdengar keributan yang datang dari sudut lain reruntuhan. Itu adalah istana kuno yang sangat besar yang dibangun di atas gunung. Istana besar itu dibangun dari kayu besar sehingga tampak sangat kokoh. Pada saat ini, ada dampak energi spiritual yang kuat yang datang dari istana besar itu. Riak energi spiritual yang kuat menyapu, membuat gunung tampak seolah-olah bergetar. Di langit sekitar istana kuno, ada beberapa tim di puncak gunung saat mereka melirik ke arah istana dari jauh dengan ekspresi ketakutan. Istana itu adalah bangunan yang paling terawat di wilayah ini. Dilihat dari skalanya, jelas itu adalah lokasi penting di zaman kuno Istana Kayu Ilahi. Oleh karena itu, pasti ada harta karun di daerah ini. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Akan tetapi, mereka menemukan bahwa ketika banyak tim menyerbu ke dalamnya dengan tidak sabar, mereka segera keluar dalam keadaan menyedihkan karena ketakutan memenuhi mata mereka. Tidak seorang pun dapat menduga istana ini begitu berbahaya. Lebih jauh lagi, mereka bahkan menemukan penjaga dengan kekuatan yang sebanding dengan spirit disaster di dalamnya. Menghadapi rintangan seperti itu, tidak ada tim lain yang berhasil memasuki istana. Baru setengah hari kemudian muncullah tim yang terdiri dari sekitar selusin orang yang mengenakan jubah merah. Tim itu memancarkan aura dingin, membuat tak seorang pun berani mendekati mereka dengan sembarangan. Lebih jauh lagi, ketika mereka sampai di sini, mereka tidak mempedulikan siapapun dan langsung menyerbu ke dalam istana. Sampai sekarang, mereka belum kembali. Namun, semua orang tahu bahwa mereka tidak terkubur di dalamnya karena mereka bisa merasakan riak energi spiritual berdarah yang dahsyat. Pasti ada pertarungan sengit di dalam istana. Fakta ini membuat semua orang terkejut karena mereka sangat menyadari betapa berbahayanya istana itu. Namun, tim berjubah merah dengan asal yang tidak diketahui itu sebenarnya bisa bertahan begitu lama di dalam. Terdengar suara ledakan yang memekakan telinga dari dalam. Setelah itu, gerbang istana tiba-tiba hancur saat sosok besar melesat keluar, menghancurkan gunung ini. Saat batu-batu besar jatuh, itu mengubur setengah dari sosok di dalamnya. Semua orang mengarahkan pandangan mereka dan wajah mereka berubah drastis. Sosok besar itu sebenarnya adalah penjaga yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan spirit disaster. Dan saat ini, penjaga itu jelas-jelas dikalahkan. Saat mereka terkejut,
terdengar suara air mengalir dari istana. Tiba-tiba terlihat sungai berdarah mengalir keluar dari istana, sebelum berubah menjadi belasan sosok berjubah darah. Di depan kelompok itu, berdiri seorang pemuda dengan wajah menawan dan dahinya mengeluarkan hawa dingin. Dia melirik penjaga yang hancur itu dengan acuh tak acuh sebelum menjilati bibir merahnya dan tersenyum. Memang ada beberapa harta karun di Istana Kayu Ilahi. Perjalanan kita ke sini tidak sia-sia. Saat dia menyelesaikan pidatonya, tatapannya tiba-tiba berubah saat cahaya berdarah berkedip di telapak tangannya. Dia menyipitkan matanya dan seulas senyum acuh tak acuh muncul dari sudut bibirnya. Mu Chen itu memang cukup mampu untuk benar-benar menjarah halaman spiritual tersembunyi di Istana Kayu Ilahi. Mereka seharusnya saat ini sedang menuju Akademi Kayu Ilahi, kan? Menarik sekali. Jika dia bisa dengan patuh menyerahkan semua cairan spiritual berdaulatnya kepadaku, kurasa aku bisa menyelamatkan nyawanya. Pemuda itu mengernyitkan dahinya dan menggelengkan kepalanya sebentar. Lupakan saja, karena dia berani begitu dekat dengan Luoli, ayo kita bunuh saja dia. Kalau tidak, saat dia bertemu orang itu, bukankah semua jasaku akan terenggut? Ayo pergi ke Akademi Kayu Suci. Aku juga ingin bertemu dengan orang yang tidak menyenangkan itu. Pemuda itu tersenyum dingin sambil melambaikan tangannya. Sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya berdarah saat ia terbang menjauh. Di belakangnya, sosok-sosok berjubah darah itu mengikutinya dari dekat. Saat mereka pergi, tim-tim di sekitarnya melihat ke arah istana besar, merenungkan apakah mereka harus masuk dan melihat-lihat. Tiba-tiba, retakan muncul di istana dan di bawah tatapan mereka yang tercengang, istana itu runtuh.